lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita, penerapan biaya infak rumah tangga muslim agar dikaji ulang. Disnaker membuka posko pengaduan THR Lebaran 2024. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Penjabat Bupati Bone menghimbau agar surat edaran pemungutan infak rumah tangga muslim senilai Rp10.000 per kartu keluarga di Kabupaten Bone dikaji ulang. Laporan Suryani Arifin. Kementerian Agama Bone bakal memungut infak rumah tangga muslim senilai Rp10.000 per kartu keluarga. Hal ini disampaikan Kasubag TU Kemenak Bone Ahmad Yani mewakili Kepala Kantor Kemenak Bone saat rapat koordinasi sinergitas Forkopimda dengan stakeholder pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah kemarin. Disebutkan, jika dalam satu rumah tangga terdapat 2 kepala keluarga akan dikenakan infak senilai Rp20.000. Dari hasil infak rumah tangga muslim nantinya bakal dikelola di kecamatan 70% dan 30% dikelola kabupaten. Menurut Ahmad Yani, hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan keagamaan baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten seperti peringatan Isra Miraj dan lainnya. Jadi dikhususkan kepada rumah tangga muslim, perhitungannya adalah Rp10.000 per kartu keluarga. Jadi kalau misalnya di rumah itu ada 2 kartu keluarga, maka bebannya adalah 2 kartu keluarga berarti Rp20.000. Kami sudah koordinasi dengan Basnas. Tujuannya ini adalah untuk menyemarakkan seluruh kegiatan keagamaan baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Oleh karena itu kami usulkan ke Basnas kemarin bahwa infak rumah tangga muslim ini 70% itu disimpan di kecamatan dan 30% itu di kabupaten. Tujuannya adalah ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan di kecamatan ini bisa kita pakai. Misalnya ada Isra Miraj dan yang lainnya, saya rasa semuanya sama. Menanggapi hal itu, penjabat Bupati Bone Andi Slamudin mengatakan akan mendukung kegiatan positif yang dilakukan Kemenak Bone, namun harus melakukan kajian ulang terkait edaran infak rumah tangga muslim. Meski tidak memiliki nilai seberapa, namun harus dilandasi dasar hukum. Pasalnya melibatkan masyarakat Bone. Pemerintah Kabupaten Bone ini untuk bisa menyampaikan, tetapi saya juga bisa mensupport dan mendukungnya sepanjang ini bisa dikelola dengan baik dan kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas kepada publik. Supaya dari situ santai. Karena memang risetnya harus kali banyak kan itu menjadi bagus. Lalu kemudian nanti harus jelas programnya, lalu kemudian juga jelas evaluasi dan monitor yang dilakukan. Sebenarnya bagus karena ini untuk mencoba menarik, lalu kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan tidak sepenuhnya lagi membebankan apakah itu APBD atau program-program yang ada di kegiatan kita dengan pelibatan masyarakat. Dalam surat edaran Kemenak Bone, selain zakat dan fidyah yang harus dikeluarkan umat muslim, juga harus mengeluarkan infak rumah tangga Rp10.000 per kakak per tahunnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone memastikan program pelayanan kesehatan gratis tahun 2024 dilanjutkan. Laporan Ayunia Nindiati. Program pelayanan kesehatan gratis atau Universal Health Coverage di Kabupaten Bone tahun anggaran 2024 akan dilanjutkan. Dr. Gigi Yusuf mengungkapkan, anggaran yang disiapkan untuk program ini melalui pagu pokok sekitar 100 miliar lebih. Meskipun dinilai di tengah kondisi keuangan yang terbatas, namun sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat terlayani kesehatannya menjadi hal yang jauh lebih penting. Dr. Yusuf menjelaskan, program UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan setiap warga yang memiliki akses pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara gratis. Menurutnya, sejak program ini dimulai pada tahun 2023, telah banyak memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan di tengah masyarakat. Selain itu, dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan peserta pada umumnya. Dan saya selalu sampaikan bahwa boleh saja kita bangun fisik, aspal dan sebagainya, tetapi ketersediaan anggaran untuk menjamin masyarakat kita untuk dilayani kesehatan itu jauh lebih penting. Ya walaupun sebenarnya tidak semua bisa sakit, ya tetapi jaminan itu penting. Anggaran yang tersedia untuk 2024 Bone itu melalui pagu pokok itu hanya 109 miliar dan kebutuhannya masih kurang
minimal 19 miliar, 121 miliar kebutuhan kita. Ya, tetapi sekali lagi jangan khawatir, ini terus berjalan. Yang jelas jaminannya bahwa 2024 UHC tetap ada, aman. Ditambahkan Dr. Yusuf, pada tahun anggaran 2023 sebelumnya, pemerintah Kabupaten Bone mengucurkan anggaran sebesar 115 miliar rupiah untuk penerapan UHC. Dikatakan kebijakan pelayanan kesehatan gratis tersebut mulai diterapkan pada akhir Januari 2023 lalu. Tim pemantau Dinas Ketenagakerjaan Bone hari ini akan memonitoring pembayaran THR ke perusahaan. Laporan Suryani Arifin. Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Bone bakal membuka posko pengaduan terkait pembayaran tunjangan hari raya THR Lebaran 2024. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Bone, Mahmud, mengatakan, posko pengaduan THR ini merupakan layanan sesuai ketentuan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Selain itu, Disnaker juga membentuk tim pemantau pembayaran THR. Tim itu akan melakukan monitoring pelaksanaan pembayaran THR 2024 langsung ke perusahaan yang dimulai hari ini Senin 25 Maret 2024 sesuai surat edaran yang ditandatangani oleh penjabat Bupati Bone. Siapa tahu ada yang mengadu, dia dikasih karyawan THR di perusahaannya, silakan mengadu. Mungkin diedarkan surat edaran THR. Sekalian juga ada mitra pandu pengaduan. Iya, tuh datang mungkin di Dinas Tenaga Kerja. Tapi ada pos ada yang menangani masalah pengaduan ya di kantor. Iya, artinya itu surat edaran dibawakan tuh di kantornya di perusahaan. Jadi pangkas pandunya apa. Posko pengaduan ini terletak di kantor Disnaker Bone di Jalan Andi Mapanyuki, Kelurahan Macanang, Kecamatan Taneteretang Barat, dan posko itu mulai aktif pada Senin 25 Maret. Terkendala status sebagai PLT, masalah distribusi air bersih PDAM Waimanurung Kabupaten Bone belum terselesaikan. Kembali dilaporkan Suryani Arifin. Direktur PDAM Waimanurung Kabupaten Bone mengakui distribusi air bersih ke pelanggan sering bermasalah. Selain karena air baku yang menipis, kondisi pipa dan pompa air yang berumur juga menjadi penyebabnya. Pelaksana tugas Direktur PDAM Waimanurung Bone, Andi Muhammad Yusuf, mengatakan pipa yang banyak bermasalah yakni pada pipa induk milik PDAM. Sementara pihaknya tidak dapat secara langsung mengganti karena membutuhkan biaya yang besar. Selain statusnya sebagai PLT juga tidak bisa berbuat banyak terkait perbaikan untuk fasilitas PDAM, sebab menurut Yusuf, perbaikan jangka panjang hanya dapat dilakukan oleh pejabat definitif. Pipa-pipa yang ada sekarang ini ada usianya, semua sudah puluhan tahun, dan itulah sehingga kadang-kadang ada yang kebocoran. Tapi kalau seperti itu, ada kebocoran-kebocoran itu ya tetap kami bersama tim yang ada itu segera mengantisipasi, dan termasuk apabila ada tempat-tempat tertentu yang tidak lancar di situ dan masyarakat membutuhkan, segera kita bawakan air melalui tangki. Kalau definitif kan karena jangka panjang, karena kebijakan perbaikan seperti ini ada yang mungkin sifatnya harus jangka panjang. Meski demikian, Asisten 3 Setda Kabupaten Bone itu menegaskan, PDAM tetap berupaya memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pelanggan, diantaranya membawa air bersih ke rumah warga yang airnya tidak mengalir. Pemkab Bone anggarkan 60 miliar rupiah untuk perbaikan 6 paket ruas jalan dan 1 jembatan tahun 2024. Laporan Suryani Arifin. Pemkab Bone melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang BMCKTR akan memperbaiki 6 ruas jalan dan 1 jembatan tahun 2024. Perbaikan tersebut akan menghabiskan anggaran sekitar 60 miliar rupiah. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas BMCKTR Bone, Jumran, mengatakan anggaran infrastruktur jalan dan jembatan bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK sekitar 60 miliar rupiah dan dari APBD sekitar 4 miliar rupiah. Dijelaskan, kewenangan jalan kabupaten sepanjang 1.600 km, jalan yang kondisinya tidak bagus atau sekitar 60%. Untuk itu, Pemkab Bone terus berupaya mengajukan proposal ke pemerintah provinsi dan pusat untuk pengalokasian anggaran infrastruktur jalan, di antaranya melalui Instruksi Jalan Daerah IJD
senilai 100 miliar rupiah. Ini sudah ada data-data kondisi mantap jalan kabupaten itu sekitar kurang lebih 40% ya. Kemudian kondisi yang masih butuh intervensinya itu kurang lebih. Nah 60% untuk tahun ini itu kita intervensi masuk ke sumber anggarannya DAK tahun anggaran 2024 ini kurang lebih 60 miliar. Kemudian untuk dana alokasi umum itu intervensi 4,5 miliar. Kemudian dari biasanya ada bantuan keuangan provinsi, kita sudah melakukan pengusulan itu. Data terrealisasinya anggarannya kurang lebih 200 miliar. Kemudian ada namanya impres dalam bentuk kegiatan IJD, infrastruktur jalan daerah. Nah, itu kurang lebih 100 miliar. Beberapa ruas jalan bakal dibenahi tahun 2024 tersebar di 6 kecamatan, meliputi Kecamatan Kajuara, Barebo, Dua Bocoe, Libureng, Taneteriat Tang Timur, dan Taneteriat Tang Barat. 19 warga ditipu caleg dengan modus promo mobil, kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Berikut laporan Ahmad Kahfi. Oknum calon legislatif Partai Gelora inisial S 36 tahun di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan ditangkap usai melakukan penipuan terhadap 19 orang dengan total kerugian senilai 1 miliar rupiah. Kasat Reskrim Polres Pindrang AKP Rizal menyebutkan dari 19 korban, 4 diantaranya melaporkan ke pihak kepolisian dengan total kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Pelaku sebelumnya merupakan sales di Toyota Cabang Pindrang, menawarkan program tukar tambah mobil kepada korban. Pelaku kemudian menipu korbannya dengan iming-iming promo tukar tambah mobil. Atas nama tersangka inisial S, beliau ini adalah ex karyawan Toyota. Modusnya pelaku itu menawarkan kepada korbannya program, ada namanya program Smart City, Smart Car dari Toyota. Dia tawarkan untuk kerugian ada bervariasi, jadi ada yang kerugian antara 150 sampai dengan 200, bahkan ada yang mencapai 300. Ya. Dan oleh tim Resmob sendiri sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka di Makassar, di Perdos Makassar. Ya betul, jadi kami sudah melakukan pemanggilan terhadap pelaku, namun pelaku tidak hadir sehingga dilakukan upaya penangkapan. Atas dasar laporan para korban, polisi kemudian berupaya memanggil pelaku tetapi tidak pernah hadir dan melarikan diri. Dan pelaku berhasil ditangkap di Perumah Dosen Unhas Kabupaten Maros pada Rabu 20 Maret 2024 lalu. Kasus dugaan pembayaran pengurusan STNK ditilep telah diselesaikan Polres Bone. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan. Pasca beredarnya pemberitaan pelayanan samsat keliling yang dikeluhkan warga di Desa Malinrung, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone pada Rabu 20 Maret lalu, Kanit Regiden Satlantas Polres Bone Ibtu Andi Aswan angkat bicara. Ia mengatakan kasus tersebut bukan penggelapan namun hanya keterlambatan pengurusan STNK. Dikatakan ia membenarkan memang ada pengurusan STNK yang dilakukan oleh oknum AB sebanyak 8 berkas STNK untuk pergantian plat milik warga yang berdomisili di luar Kabupaten Bone. Olehnya itu, oknum AB ini pun membantu pemilik STNK tersebut, namun sedikit terlambat karena bersamaannya digelar kegiatan operasi Mantap Brata sehingga pengurusan STNK tersebut sedikit terhambat. Tidak betul bahwa ada penggelapan, namun sifatnya hanya keterlambatan dan Brigadir AB juga dilibatkan dalam pengamanan operasi Mantap Brata di bertepatan banyak sibukan sehingga prosesnya terlambat. Namun kemarin pada hari Rabu, Brigadir AB tersebut sudah memproses seluruh berkas tersebut dan juga sudah selesai diserahkan ke pemiliknya masing-masing. Dan terkait dengan prosesnya kemarin, proses hukumnya, pasti ketika ada pemberitaan terkait dengan masalah seperti ini pasti ditindaklanjuti oleh Propam dan ini hanya sifatnya kesalahpahaman. Meski demikian, bahwa ke-8 STNK yang diuruskan semuanya telah selesai dan pemiliknya telah disampaikan bahwa STNK dan plat telah selesai. AB telah mengantarkan STNK dan plat sekaligus meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.